Jumpa lagi anak-anakku. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Materi yang akan dipelajari pada kali ini adalah tentang organ peredaran darah manusia dan fungsinya, serta pantun. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda merupakan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Untuk memahami pelajaran ini, mari kita simak pembahasan berikutnya. Peredaran darah pada manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida
di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar sebagai berikut. Organ peredaran darah pada manusia. 1. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardum. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus dan tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Kamu telah memperoleh informasi
tentang peranan yang berbeda antara pembuluh balik dan pembuluh nadi. Hasil informasi tersebut dimasukkan ke dalam tabel berikut. Perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nama lain pembuluh nadi adalah arteri. Sedangkan nama lain pembuluh balik adalah vena. Pembuluh nadi berisi darah yang bersih, yang kaya dengan oksigen. Sementara pembuluh balik berisi darah kotor yang kaya karbon dioksida. Sementara pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. 3. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara itu disebut alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekarang kalian simak percakapan antara Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan.
Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Apa yang kamu ketahui tentang pantun? Pantun adalah puisi Melayu lama asli Indonesia yang terdiri atas sampiran dan isi yang berrima A, B, A, B. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa, jam dinding di kelas Siti menunjukkan pukul 12:40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-teman segera berkemas-kemas untuk pulang. Siti dan teman-temannya mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-teman segera mengayuh sepeda untuk segera pulang ke rumah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.